Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Minhajul Muslim, termasuk pada pasal ke-10 akhlak dermawan dan murah hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa manusia tidak mungkin hidup sendirian. Manusia itu harus hidup bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Makanya disebut dalam bahasa Arab manusia dari kalimat al-insan itu artinya manusia itu makhluk yang penuh sosial satu dengan yang lainnya. Dan salah satu akhlak yang sangat terpuji yang harus dimiliki manusia, terutama seorang muslim, adalah akhlak kedermawanan dan juga akhlak murah hati. Kenapa demikian? Pertama, karena di antara kesempurnaan iman dan baiknya Islam itu ditentukan dengan kedermawanan dan murah hati. Jadi dermawan dan murah hati itu menunjukkan kesempurnaan iman dan keindahan Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dinyatakan sempurna imannya seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan akhlak kedermawanan serta murah hati bagian daripada hadis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dalilun husni dzan billahi azza wa jalla, bahwa dermawan dan murah hati itu juga dalil tentang baiknya sangkaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya baik sangka di sini karena kita tahu bahwa harta yang kita miliki itu titipan Allah. Dan kalau ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti bukan milik kita, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengambilnya dengan cara memerintahkan kita untuk zakat, sedekah, hadiah atau apalah namanya, dalam rangka memberikan sesuatu kepada orang lain, ini menunjukkan bahwa kita berhusnudzon kepada Allah azza wa jalla.
Karena kita ini hanya memberikan sesuatu yang memang milik Allah kepada sesuatu yang merupakan perintah Allah, dan Allah jamin bahwa harta yang kita sedekahkan itu tidak mungkin berkurang. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, al-karamatu fid dunya wa raf'u dzikri fil akhirah. Orang yang punya sifat dermawan dan murah hati itu, dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan penyebutan di akhirat. Di dunia akan dimuliakan, di akhirat akan disebut-sebut namanya. Kemudian yang keempat, mahbubun minal khaliqil karim wa qaribun minal khalqi ajmain. Bahwa orang yang dermawan dan murah hati itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang lainnya akan dekat kepadanya. Jadi orang-orang yang dermawan dan murah hati itu Allah akan mencintainya, dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Bukan hanya Allah mencintai kita karena kedermawanan kita, tapi lebih daripada itu Allah tanamkan kecintaan makhluk-makhluk yang lainnya kepada kita. Tapi sebaliknya orang bakhil Allah benci, manusia pun benci. Kemudian yang nomor 5, qalilul a'da wal khusm. Biasanya orang yang dermawan dan murah hati itu tidak banyak musuhnya. Yang ada justru orang-orang yang cinta kepadanya. Kemudian yang nomor 6, bahwa di antara keutamaan orang yang dermawan dan murah hati itu adalah sana'un nas alaihi. Maka dia akan dapat pujian manusia kepadanya. Karena biasanya orang dermawan kan orang suka, pasti akan dipuji-puji. Tapi sebaliknya orang bakhil, orang pelit, pasti kebanyakan dicibir dan dicela. Makanya kalau kita lihat sejarah seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman itu di zaman jahiliyah terkenal orangnya suka nyumbang. Walaupun belum Islam, belum datang, itu sudah dikenal. Sehingga ketika dia masuk Islam, maka Utsman ibn Affan juga semakin lagi dermawan. Jadi di jahiliyah sudah dermawan, ketika masuk Islam lebih dermawan lagi. Makanya dia tetap dicintai di hati orang-orang Quraisy walaupun dia sudah masuk Islam. Dari sini Nabi SAW selalu mengutus Utsman untuk melakukan perundingan dengan orang-orang kafir Quraisy, karena tahu bahwa Utsman itu disukai. Karena salah satunya kedermawanannya. Sifat dermawan dan murah hati Utsman itulah yang disukai orang-orang Quraisy itu. Baik, di sini kita baca sedikit bukunya, baru kita terangkan lebih luas lagi. Kata pengarang di sini, kedermawanan adalah ciri orang Islam, dan kemurahan hati adalah adat kebiasaan. Seorang Muslim bukanlah orang yang kikir dan bukan pula orang bakhil, karena keduanya adalah akhlak yang tercela, yang sumbernya dari jiwa yang kotor dan hati yang gelap. Sedangkan seorang Muslim dengan iman dan amal solehnya, jiwanya menjadi bersih dan hatinya menjadi cemerlang. Maka sirnalah sifat kikir dan bakhil oleh bersihnya jiwa dan kecemerlangan hati, sehingga seorang Muslim tidak akan menjadi kikir dan bakhil. Kikir merupakan penyakit hati yang merata,
semua manusia tidak akan terhindar dari sifat kikir ini kecuali seorang muslim, dikarenakan keimanan dan amal solehnya. Seperti dengan zakat, salat, Allah menjaganya dari penyakit buruk yang berbahaya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Alladzina hum an salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesulitan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta-minta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Baik. Di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mu'allim memulai dengan bicara soal hati. Jadi akhlak dermawan dan murah hati itu dimulai dari bersihnya hati. Kalau hati itu bersih, maka orang itu akan mudah jadi dermawan, gitu maksudnya. Tapi kalau hati itu kotor, maka akan sulit jadi dermawan. Yang ada kebalikannya, justru dia menjadi orang yang kikir. Karena kita tahu bahwa syaitan itu tidak redha kalau seandainya kita ini menjadi orang dermawan dan kikir, menjadi orang dermawan dan murah hati. Makanya Nabi sallallahu subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal waswas syaitan kepada kita. Apa syaitan memberikan waswas? Ya'idukumus syaitan bil fakri wal fahsya. Syaitan akan senantiasa memberikan waswas supaya kita jangan infak karena engkau akan ditimpakan kefakiran. Kemudian setelah itu syaitan akan berikan waswas agar kita ini melakukan kemungkaran. Awalnya kikir dulu, kemudian mungkar. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan menghembus-hembuskan di telinga kita, jangan infak nanti kikir, jangan infak nanti kikir. Kemudian setelah itu, setelah dia menjadi kikir, baru syaitan memerintahkan kita untuk melakukan kemungkaran. Lah dari sini kalau kita senantiasa ingin terbebas dari sifat ini, kata pengarang di sini ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terbebas dari sifat kikir dan bakhil ini dengan cara salat. Yang kedua, membiasakan sedekah. Salat dan membiasakan sedekah. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 1925 yang tadi kita baca. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan ia amat sangat kikir, kecuali orang yang salat. Berarti yang bisa mengikis penyakit kikir ini adalah salat. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang bisa membiasakan mengeluarkan zakat dan sedekah mereka. Ini
melawan kebakhilan dengan cara salat. Kemudian paksakan untuk sering sedekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya dalam Al-Quran banyak tentang pujian-pujian orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, dan sejarah-sejarah yang tidak mungkin hilang dalam Quran. Contohnya umpamanya ketika kita bicara soal Nabi Ibrahim, disebutkan dalam sejarah tubuh Nabi Ibrahim itu punya penangkaran unta dan juga ternak, ya unta, ya sapi, ya kambing, pokoknya dia punya penangkaran khusus. Untuk apa penangkaran itu? Untuk menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu, dia sembelih 1 ekor unta atau 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing itu kan. Makanya kemudian Nabi Ibrahim disebut bapaknya tamu. Jadi dialah orang yang pertama kali menjamu tamu karena kedermawanannya, karena kerendahan hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Jadi ketika datang 3 orang malaikat yang datang kepada Ibrahim, 3 orang ini kan jelmaan malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut, pura-pura jadi tamu Ibrahim. Tapi Ibrahim kan manusia, tidak tahu itu malaikat. Makanya kemudian Ibrahim langsung faragha ila ahli, dia pun langsung ke dapur dan mengatakan kepada keluarganya untuk menyiapkan segala keperluan yang hendak dimakan dan diminum tamu. Kemudian Ibrahim keluar rumah menyembelih seekor anak unta. Begitulah Nabi Ibrahim mencontohkan, dan adat istiadat memuliakan tamu yang dimulai oleh Ibrahim ini menjadi adat istiadat tradisi orang-orang jahiliyah. Bahkan kemudian ditetapkan dalam Islam sebagai adat yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi sebuah syariat kan awalnya dari syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, kita membaca keutamaannya. Pertama, di sini disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Ayat ini adalah ayat yang menggambarkan penyesalan penduduk kubur. Jadi orang-orang yang meninggal dunia, mereka menyesal. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau tangguhkan usiaku, berilah 1 hari 2 hari tak apalah, balikan aku ke dunia. Aku janji kalau aku di dunia, aku akan sedekahkan semua hartaku dan aku akan bergabung dengan orang-orang soleh. Lihat, di antara permintaan orang-orang yang masuk ke dalam kubur apa Bu? Fa'asaddaqa, ingin sedekah. Ini yang pertama, ingin sedekah, ingin menjadi orang dermawan dan murah hati. Jadi akhlak dermawan ini
adalah cita-cita penduduk kubur. Mereka ingin dikembalikan ke dunia walaupun sesaat hanya untuk jadi orang dermawan. Apa nunggu kita mati kemudian kita jadi dermawan? Ya kalau bisa dari sekarang kita latih akhlak dermawan ini. Ini yang pertama. Kemudian juga ayat selanjutnya adalah surah Al-Lail ayat 6 sampai 11. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang-orang yang suka memberi dengan harta di jalan Allah dan senantiasa di atas ketakwaan dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maksudnya sorga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyediakan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ayat yang kedua menunjukkan bahwa orang yang dermawan akan mengantarkan kepada husnul khotimah, dan orang yang bakhil akan mengantarkan kepada su'ul khotimah. Mana syahidnya di sini? Fasanu yassiruhu lil yusra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang dermawan, maka Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi ketika Allah menyebutkan orang bakhil, fasanu yassiruhu lil usra, pakai ain. Apa makna fasanu yassiruhu lil yusra itu? Maksudnya kami mudahkan jalan kemudahan. Artinya dia sudah dimudahkan untuk bersedekah, maka Allah mudahkan lagi sedekahnya sehingga diakhiri dengan kedermawanan dia. Maka orang yang bakhil, orang yang mendustakan, sudah sulit dia sedekah, Allah persulit lagi sehingga dia menjadi sul khatimah. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Lalu apa gunanya kalau dia sudah binasa? Hartanya untuk apa kalau dia sudah binasa? Lihat orang kaya kemudian meninggal, hartanya apa masuk ke dalam liang lahatnya? Kan enggak. Jadi untuk apa harta yang banyak? Ini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang dermawan itu mengantarkan kepada husnul khotimah dan orang bakhil mengantarkan kepada su'ul khotimah. Kemudian di sini disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah, pada Allah yang mempusakai atau mempunyai langit dan bumi. Dan dalam ayat Al-Baqarah 272-nya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Di sini menunjukkan bahwa Allah menjanjikan siapapun yang berinfak ataupun yang memiliki sifat dermawan ini pasti diganti. Karena disebutkan dalam surah Hadid kan, bahwa yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Dan disebutkan dalam Al-Baqarahnya 272-nya bahwa semua akan diganti. Jadi Allah itu Ghani Maha Kaya, mampu mengganti apapun yang kita keluarkan. Kenapa enggak yakin bahwa harta yang kita sedekahkan itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dermawan itu tidak menjadikan miskin, intinya seperti itu. Dermawan itu tidak menjadikan miskin, sebagaimana bakhil itu tidak menjadikan kaya. Dermawan tidak menjadikan miskin,
Bakhil tidak menjadikan kaya karena semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jawadun yuhibbul jud wa yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu safaha. Sesungguhnya Allah pemurah, mencintai kemurahan, mencintai akhlak mulia serta membenci akhlak yang rendah. Lihat di sini salah satu meraih kecintaan Allah ada dengan cara memiliki sifat dermawan. Salah satu meraih kecintaan Allah kepada kita adalah dengan cara meraihnya dengan sifat dermawan. Dan ingat, kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Allah akan panggil Jibril. Dan Allah mengatakan, ya Jibril, aku cinta kepada si fulan. Kamu harus cinta juga dengan si fulan. Maka Jibril mengatakan kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, cintai si fulan. Karena Allah telah mencintai si fulan. Maka semua malaikat cinta kepada orang yang Allah cintai. Lihat, kalau orang sudah dicintai Allah, maka Jibril ikut cinta kepada kita. Semua malaikat cinta kepada kita, bahkan semua makhluk cinta kepada kita. Itu konsekuensi orang yang Allah cintai. Lah salah satu meraih kecintaan Allah ada dengan cara apa? Dengan cara memupuk sifat kedermawanan ini dan juga murah hati. Karena di sini Allah mengatakan, Rasul mengatakan innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah itu sungguh maha pemurah dan mencintai kemurahan, kedermawanan. Kemudian juga Rasul mengatakan la hasada illa fi ithnataini. Rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Artinya tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Orang yang dikaruniai harta kemudian membelanjakan di jalan yang benar, maka kita boleh hasad kepada orang itu. Jadi kalau seandainya kita punya tetangga kaya, tapi dia tidak bakhil, selain dia haji, umroh, kurban, dia pun bantu bangun masjid, bangun pesantren, pokoknya apapun yang dibutuhkan umat dia berikan. Lah kita boleh hasad kepada orang seperti itu, tapi bukan hasad dalam rangka menghilangkan kenikmatan orang itu. Maksudnya hasad ghibtah. Apa itu ghibtah? Ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama. Gitu maksudnya. Ya Allah, kalau aku seperti dia, aku akan melakukan hal yang sama. Hasad seperti ini dibolehkan. Lihat bagaimana hasad itu dibolehkan kepada orang yang kaya lagi dermawan. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul mengatakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Siapa dari kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami melainkan harta sendiri lebih disukai. Maka Rasul mengatakan, sungguh hartanya adalah apa yang telah dia berikan sedekahnya, dan yang tersisa terakhir adalah harta ahli warisnya. Lihat, artinya bahwa harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Adapun yang kita sisakan itu harta bagi ahli waris. Terkadang banyak orang-orang tua itu, mereka mempersiapkan ahli waris terbaik dari hartanya. Sebelum meninggal diberikan rumah bagus, tanah luas, kendaraan mewah, hanya untuk anaknya. Yang ini rumah ini untuk anak si A,
ini yang B anak si B, ini yang rumah ini untuk anak si C. Pokoknya kalau anaknya ada 5, lima-limanya diberikan rumah bagus, diberikan kendaraan bagus, diberikan kebun luas. Tapi dia lupa bahwa ada harta yang harus dibawa ke dalam kuburannya kan, berupa sedekah. Makanya Nabi SAW mengatakan maluka ma afnaita, maluka ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, apa yang kau pakai usang, apa yang kau makan habis, apa yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa mati. Tidak ada masalah kita ini mempersiapkan harta untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak jatuh miskin seperti orang tuanya. Tapi bukan itu prioritas utamanya. Prioritas utama adalah justru sedekah itu. Manfaatnya kembali kepada kita dulu, baru kepada ahli waris. Jangan sibuk memperhatikan ahli waris, lupa dan lalai kepada kita pula bahwa kita juga ada hak di situ untuk membawa pahala sedekah. Makanya Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia seorang khalifah, dia tidak pernah meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Yang ia tinggalkan adalah wasiat takwa. Tapi lihat, wasiat takwanya Umar bin Abdul Aziz dilaksanakan oleh anak-anaknya, walaupun dia tidak mewariskan 1 dirham uang pun kepada anak-anaknya, tapi anaknya menjadi orang-orang kaya dan dermawan sepeninggal ayahnya. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamra. Takutlah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan menyedekahkan sebiji kurma. Subhanallah, sebiji kurma saja. Maksudnya sebelah biji kurma saja bisa mengeluarkan kita dari api neraka, menjauhkan kita dari api neraka. Macam mana yang lebih daripada sebelah biji kurma? Kalau kurma itu 1 butir belah jadi 2. Sebelahnya saja kalau kita sedekah dengan ikhlas, bisalah kita menjauh dari neraka. Macam mana kemudian orang bersedekah lebih daripada separuh biji kurma? Luar biasa. Kemudian juga Nabi mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah pada suatu hari di mana seorang hamba memasuki waktu pagi, melainkan pasti ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya mengatakan, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang pelit. Lihat, orang dermawan itu tiap pagi didoakan malaikat. Tiap pagi orang dermawan itu didoakan malaikat. Siapa yang tidak ingin didoakan malaikat tiap pagi? Doanya, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, bagi orang yang suka infak, tambah lagi, berkahi hartanya. Tiap pagi malaikat mendoakan kita. Kemudian juga Nabi mengatakan, ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimah. Takutlah kalian dari kikir, karena sungguhnya kikir telah menghancurkan umat sebelum kalian, yang membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan keharaman mereka. Naudzubillah. Jadi bakhil itu adalah penyakit umat dulu. Dengan sebab bakhil itulah seseorang terkadang saling tumpah darah. Coba lihat hari ini, contoh hadis ini ya, hari ini orang yang rebutan waris itu. Padahal kan orang waris itu kan sudah ada ketentuannya kan Bu. Si fulan dapat sekian persen, si fulan dapat sekian, si fulan asobah lidati, asobah li ghairihi, ashabul furud, kan gitu Bu dalam ilmu waris itu ya. Jadi sudah ditentukan tuh. Tapi kadang-kadang ada yang zalim kan Bu. Ada yang zalim satu dengan yang lainnya, dengan mengambil
hak yang bukan haknya, akhirnya dia melakukan kezaliman. Itu disebabkan karena kikir dia, karena bakhil dia. Kalau dia dermawan, pasti dia akan membagi dengan adil dan rata kan gitu. Sesuai dengan faraid. Tapi ketika salah seorangnya bakhil kikir, akhirnya menzalimi satu dengan yang lainnya, ingin menguasai harta satu dengan yang lainnya, berakhir dengan apa? Pembunuhan. Banyak gara-gara waris bunuh-bunuhan. Naudzubillah. Intinya bahwa penyakit kikir ini membahayakan. Taib, kita masuk pada halaman ke 312. Bukti-bukti kemurahan. Contoh sebagai berikut. 1. Memberikan hadiah tanpa menyebut-nyebut manapun, menyebut-nyebut maupun menyakiti hati. Jadi bukti kedermawanan adalah suka memberikan hadiah. Ya, ke tetangga ibu masak gitu ya, entah masak apa kek, lauk apa, nah kita kirim sebagai hadiah. Kemudian yang kedua, orang yang memberi merasa senang dengan datangnya peminta-minta dan senang dalam memberinya. Jadi kalau ada orang yang datang ke ibu minta-minta, orang susah, senang kita. Kasih aja ya, maksudnya kita memberi sesuai dengan kadar kemampuan kita memberikan. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah datang orang yang susah ingin makan. Maka oleh Aisyah radhiyallahu anha diberikan sekedarnya, ya diberikan makanan sekedarnya gitu ya. Karena dia memang itu yang dihajatkan, dia lapar, ya dikasih makan sama Aisyah sekedarnya. Kemudian setelah itu ada orang yang punya jabatan. Oleh Aisyah radhiyallahu anha disuruh masuk, kemudian dijamu dengan sedemikian rupa. Jadi orang-orang bertanya, Aisyah, aneh kamu ini. Kenapa kamu beda-bedakan jamuan orang susah dengan orang yang punya kedudukan? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasul yang mengatakan, hendaklah kita menempatkan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Bukan aku beda-bedakan, tapi kan harus dibedakan mana keduduk sesuai dengan kedudukannya. Kemudian yang ketiga, memberikan infak tanpa berlebihan maupun pelit, terlalu sedikit. Kemudian yang keempat, dengan hati yang redha. Jika hartanya melimpah, ia memberi banyak. Jika sedang menurun kekayaannya, dia memberikan semampunya. Diberikan dengan wajah berseri dan ucapan yang manis. Artinya lihat harta itu yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah berikan harta banyak, ya kita infak banyak. Kalau Allah kasih harta sedikit, ya sesuai dengan kemampuan. Kemudian beliau memberikan contoh kisah. 1. Aisyah dikirimi harta oleh Muawiyah lebih kurang 180.000 dirham. Aisyah meminta nampan, kemudian beliau membaginya di antara manusia. Ketika sore hari tiba, beliau meminta kepada pembantunya, sediakan makanan untuk aku berbuka. Pembantunya membawakan roti dan minyak sambil berkata, apakah engkau tidak bisa membeli daging dengan 1 dirham dari uang yang engkau bagikan hari ini untuk kita berbuka? Aisyah menjawab, jika engkau menginginkan, niscaya akan kulakukan tadi. Aisyah radhiyallahu anha, itu kan mengalami kebutaannya di akhir hayatnya kan Aisyah itu. Karena dia melihat malaikat Jibril. Jadi sebab kebutaan Aisyah itu karena melihat malaikat Jibril. Jadi ketika dia sudah buta, Aisyah itu, maka Muawiyah bin Abi Sufyan itu menolong dia, suka mengirimkan uang banyak. Tapi selalu ketika uang itu sampai di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dibagi-bagikannya sampai tidak tersisa. Makanya di sini ketika pembantunya mengatakan,
kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidakkah engkau berbuka dengan daging atau dengan makanan enak lah, kau tidak bisa beli ya? Kata Aisyah, kalau aku mau sudah kulakukan dari tadi siang sebelum uang itu kubagi-bagikan, tapi aku tidak mau. Dan Aisyah radhiyallahu anha meninggal dalam kondisi buta. Kemudian dalam kondisi dia membiasakan bersedekah, dermawan. Ya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amir membeli rumah dari Khalid ibn Uqbah bin Abi Mu'id yang ada di pasar Makkah seharga 70.000 dirham. Ketika malam tiba, Abdullah mendengar tangisan keluarga Khalid, penjual rumah. Dia bertanya tentang hal itu, dikatakan kepadanya bahwa mereka menangis karena rumahnya. Maka Abdullah pembeli berkata kepada pembantunya, berikanlah lagi kepada mereka dan beritahukan kepada mereka bahwa rumah dan uang dirhamnya sekalian untuk mereka semua. Subhanallah, ya. Jadi bagaimana orang dulu, Bu? Orang dulu itu ada orang jual rumah karena kepepet hidup. Ada orang yang siap beli. Pembelinya ini melihat keluarganya menangis dan mengatakan, aduh nanti kalau dijual nih saya mau pergi kemana, mau tinggal di mana, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba pembeli ini kasihan dan mengatakan, ya kalau gini rumah dan ini uangnya ambil. Ini kan luar biasa, itu orang dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i ketika sakit menjelang wafatnya beliau berwasiat agar dimandikan oleh seorang. Maka ketika wafat mereka memanggil seseorang yang diwasiati untuk memandikan beliau. Ketika orang itu datang, ia berkata, berikan kepada saya buku catatan beliau. Mereka pun memberikannya. Dan ditemukan hutang Imam Syafi'i sebanyak 70.000 dirham. Orang itu menanggungnya untuk membayarkan kepada pemiliknya dan berkata, inilah maksud pemandianku kepada beliau. Kemudian orang itu pergi. Subhanallah. Orang ini ingin memandikan Imam Syafi'i, hanya ingin melunasi hutang-hutangnya kalau dia punya hutang. Bayangkan. Jadi orang ini datang kepada Imam Syafi'i hanya ingin melunasi hutangnya saja. Nah, itu sifat dermawan. Dan yang terakhir, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah bersiap-siap menghadapi perang Romawi, sedangkan kaum muslimin waktu itu dalam kondisi yang sangat sempit dan sulit, di Tabuk, maksudnya perang Tabuk ya, sehingga pasukan Rasulullah SAW saat itu diberi nama pasukan kesulitan. Utsman bin Affan keluar membawa sedekah senilai 10.000 dinar, 300 unta lengkap dengan alas dan pelana-pelananya, serta 50 kuda, sehingga dengan demikian dia telah mempersiapkan separuh dari jumlah keseluruhan pasukan. Seolah-olah Tabuk milik Utsman ibn Affan, sampai Rasul mengatakan, tidak ada yang bisa mencelakakan engkau Utsman setelah hari ini, kau infak banyak sekali. Dan Rasul berjanji akan mengembalikan infak itu kalau mengalami kemenangan, dan menang. Dan ketika akan dikembalikan kepada Utsman, Utsman tidak mau karena dia sudah serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah di antara akhlak dermawan dan murah hati yang kita baca dari kitab Minhajul Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau sama saudaranya bakhil, kalau sama orang lain dermawan. Iya, alhamdulillah. Harus dipahamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Allah mengatakan, mereka bertanya-tanya, kemana harta, kalau aku punya harta, kemana aku harus infakkan? Maka Allah jawab, pertama kepada orang tua,
kedua kepada orang-orang dekat kerabat, baru setelah itu orang fakir miskin, anak yatim dan begitu seterusnya. Berarti dari sini ayat ini memprioritaskan bahwa infak terbaik yang paling dekat adalah orang tua, baru setelah itu kerabat. Pahamkan bahwa ayat ini kepada mereka. Orang tua baru kerabat, baru orang lain. Jangan dibalik. Orang lain, kemudian kerabat, kemudian orang tua diakhirkan. Enggak begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita menelantarkan orang dekat kita dan lebih mendahulukan orang lain, ini kezaliman. Ini zalim kepada keluarga. Dipahamkan ini sebuah kezaliman. Kamu tidak menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Jelas-jelas Allah menyuruhkan kita bersedekah kepada orang tua dan kerabat, kamu pula kemudian bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat. Kamu dermawan kepada mereka, bakhil kepada kerabat ataupun kepada orang tua. Zalim. Ya. Ini kezaliman. Kemudian yang ketiga, berdoalah supaya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati saudara kita dan terus menasihati bahwa apa yang dia lakukan salah. Dia salah menempatkan siapa yang harus didahulukan, siapa yang harus diakhirkan. Ya, nasihati saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika harta waris hanya diberikan kepada satu orang anak saja atas izin ibu kita sendiri, padahal anak ada 5 orang, bagaimana sikap anak yang lain seharusnya? Nuntut. Sikap anak yang lain boleh menuntut. Karena tidak boleh orang tua itu memberikan kepada satu anaknya saja. Orang tua sudah zalim. Pamannya begini, kenapa orang tua itu memberikan kepada satu anak dan tidak memberikan kepada 4 anak lainnya? Karena yang satu ini ngerawat dia, sayang dengan dia, dari mulai sehat sampai sakit dia yang rawat, sampai mati dia yang rawat. Yang lain gak ada, makanya saya kasihkan dia sendiri. Karena ada orang yang kayak gitu, alasannya memberikan kepada satu orang itu karena kebaikan. Maka Nabi Islam tidak boleh, karena Rasul mengatakan la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Itu namanya wasiat. Ahli waris tidak dapat wasiat. Ahli wasiat itu bagi orang yang di luar ahli waris. Sehingga kalau seandainya ada anak yang baik sama orang tuanya dan dia saja yang lain tidak baik, itu urusan pahala, bukan urusan waris. Dia dapat pahala besar. Tapi kalau waris tetap harus dibagikan secara adil. Maka kalau seandainya orang tua memberikan sama satu orang saja, maka 4 orang anak yang lain berhak nuntut ke pengadilan, tuntut di pengadilan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, kalau orang tidak mampu dan masih ada hutang, apakah harus melunasi hutang dulu lalu bersedekah atau sebaliknya? Iya, lunasi hutang dulu baru bersedekah. Itu yang terbaik. Jadi lunasi hutang dulu baru bersedekah. Tapi kalau dua-duanya bisa dilakukan, enggak apa-apa. Satu sisi melunasi hutang, nyicil, satu sisi sedekah. Ya, al-amru fihi wasi. Masalahnya luas, silahkan. Asal jangan kemudian sedekah banyak, bayar hutang kagak. Itu masalah. Ya, hutang enggak dilunasi, sedekah pula dijor-jori. Jadi tetap istilahnya yang prioritas bayar hutang, baru sedekah. Apa hukumnya bila kita membeli air galon sama orang non muslim, dia punya peliharaan anjing? Iya. Kalau ada yang muslim sebaiknya beli di muslim, karena nanti galonnya kejilat anjing pula, kan begitu. Kalau seandainya ada
yang muslim sebaiknya ganti pelanggan, itu lebih baik, karena dikhawatirkan galon kita kejilat-jilat oleh anjing kalau memang kondisinya banyak anjing di situ. Dan membeli kepada seorang muslim kan lebih baik, Bu, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menjual muslim, mungkin di lingkungan orang kafir, ya dengan terpaksalah kita membeli, tetapi pastikan galon kita tidak dijilat anjing itu. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini sudah ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.